bendera hari Senin, tanggal 29 April 2024. A. Acara persiapan. 1. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Perhatian, semuanya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, Siap, gerak. gerak. Siap, gerak. 2. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. 4. Laporan setiap pemimpin barisan. Selesai itu nanti anu sampai itu ya. Kelas 9A hadir 20 orang dalam perjalanan 4 orang. Siap. Kelas 9B hadir 16 orang dalam perjalanan 8 orang. Siap. Kelas 8A hadir 17 orang dalam perjalanan 7 orang. Siap. Kelas 8B hadir 19 orang dalam perjalanan 4 orang. Siap. Laporan yang saya terima kembali ke tempatnya masing-masing. Siap. Ambil sampai itu sampai. Kasih aja. Lanjut. 5. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. B. Acara pokok. 1. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. 2. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. 4. Penaikan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laporan pemimpin upacara. Dapat bendera penaikan bendera pada hari tanggal 29 April 2024. Siap untuk dilaksanakan. Lanjutkan. Siap. 4. Penaikan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
5. Mengenipkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, hening cipta dimulai. Selesai. 6. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuh, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjenjangan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Bacaan teks janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri Dolausa berjanji. Satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh dan taat kepada guru dan orang tua. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 7. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian, serta sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMP Negeri Dolausa. 9. Amanat pembina upacara. Untuk amanah, istirahat, tempat, gerak. Sebelum saya bicara dulu, kita perlu ada aplaus untuk siapa namanya?
Nanti aplaus dulu untuk Sandy. Luar biasa semangatnya. Jempol buatmu, ya. Bagus ya, nanti ya. Walaupun tadinya dari yang lain, tertutupilah olehmu. Semangat untuk terus untuk kelas 7. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Selamat pagi. Mudah-mudahan tidak ada yang garu-garu ya. Nah, memang kita tahu juga ada nyamuk. Ya, coba dikontrol sedikit ya. Pelan-pelan kalau ada nyamuk gigi pelan-pelan. Gitu. Baik, kita sebagai umat yang memang anak-anak Tuhan, kita selalu bersyukur atas anugerah cintanya kepada kita semuanya, sehingga dari rumah masing-masing anak-anak kami pun maupun Bapak Ibu guru, Tuhan selalu menolong hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat. Mudah-mudahan atas nasar kasih Tuhan, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Baik, yang saya hormati Pak Didato selaku PKS Kesiswaan, yang saya hormati Pak Ilaia selaku PKS Sarana Prasarana SMP Negeri 2 Lausa, yang saya hormati para bapak wali kelas. Karena saya yang tadi saya kira tidak ada ibu, ternyata semuanya bapak-bapak wali kelas semuanya, nggak ada ibu. Wali kelas yang saya hormati, semoga sehat selalu. Dan teristimewa untuk Bapak Ibu guru yang berkesempatan bersama-sama mengikuti upacara hari ini. Paling istimewa anak-anak kami kelas 7 sampai kelas 9. Semoga semangat 45-nya seperti yang membacakan tata tertib siswa tadi atau janji siswa bisa tetap ada dalam anak-anak kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, suatu topik amanat. Topiknya sangat menarik. Bertepatan pada janji siswa, janji anak-anak kami yang poin kelima. Saling menghormati, menghargai seluruh teman. Maka topiknya itu dipersingkatkan, yaitu menghargai seluruh teman. Anak-anak kami yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kata menghargai seluruh teman bukan hal yang terbaru, kah? Sudahkah kita lakukan? Sudahkah anak-anak kami berbuat? Sudahkah saling menghargai dengan kawan? Kalaukah sudah, maka perhatikanlah, apakah kita sudah pantas, sudah menghargai orang lain atau tidak? Maka kita perhatikan nanti ada 3 kata kunci nanti di situ. Sebelum ke sana, Bapak menyampaikan satu ilustrasi tentang saling menghargai seluruh teman ataupun sesama. Pada intinya adalah saling menghargai sesama. Ilustrasinya suatu kisah. Dalam suatu perusahaan pasti ada pimpinan, ada bawahan, ada jabatan yang paling tinggi, ada jabatan yang paling rendah. Nah, dalam perusahaan itu ada namanya direktur, pimpinan dalam unit perusahaan itu. Dan jabatan paling rendahnya yaitu petugas kebersihan lah. Ya. Dalam suatu hari, ya, pada momentum seorang direktur pimpinan perusahaan itu, dia bekerja mengerahkan semua karyawannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tiba waktu pimpinan perusahaan itu undur diri ataupun berubah atau berganti jabatan, dipindah tugaskan di tempat yang lain, maka dilaksanakanlah temu pisah ataupun acara kecil-kecilan oleh
seluruh karyawan-karyawan dalam perusahaan itu. Beriringan rangkaian acara berlalu, tiba pada acara yang terakhir, yaitu pesan dan kesan mewakili karyawan. Beberapa orang telah mewakili, menyampaikan dari jajaran staf ini kah, posisi ini kah. Tibalah giliran yang paling terakhir, yaitu petugas kebersihan menyampaikan suatu pesan dan kesan. Lalu dia datang ke depan dengan perasaan yang gugup, seakan-akan tidak pantaslah untuk menyampaikan pesan dan kesan, karena kenapa ada yang mendahulukan dia. Lalu dia memberanikan diri dengan membawa selembaran kertas di depan. Saat dia meletakkan di depan, di atas mimbar, dengan gerakan yang grogi, gemetar tangannya segala macam, dia sampaikan pesan dan kesannya kepada pimpinan perusahaan itu ataupun direktur yang memang tamu. Pesan yang dia sampaikan, pesan dan kesannya, dia awali dari yang pertama. Dia mengucapkan terima kasih atas kata tolong dari pimpinan ataupun direktur itu. Dia mengucapkan terima kasih dengan kata tolong oleh ucapan dari pimpinan unit perusahaan itu, karena selalu beliau menyatakan saat bekerja tidak secara serta-merta dinyatakan kerjakan itu, tetapi dengan kata tolong selesaikan pekerjaan ini, tolong dibersihkan seperti ini dan seterusnya. Kata tolong. Pesan dan kesan keduanya dia sampaikan, dia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ataupun direktur perusahaan itu dengan kata maaf saat bertindak, saat karyawannya salah tidak mengerjakan pekerjaan, dia berupaya membenarkan, memperbaiki, mengevaluasi ataupun mengarahkan dengan kata maaf, bukan begitu cara membuatnya, cara membersihkannya, maka seperti begitu, kata maaf. Dan terakhir, kata pesan dan kesan dari petugas kebersihan jabatan yang paling rendah, ucapan terima kasih dengan kata terima kasih kepada setiap karyawan, yaitu ketika karyawannya bekerja dan berhasil, dia ucapkan terima kasih oleh direktur itu. Hingga pada waktu berakhirnya pesan-kesan dari karyawan paling rendah tadi, lalu direktur hanya termenung mendengarkan dan sambil berairnya air matanya terteteskan ke bawah. Karena kenapa? Hal yang sederhana pun dia tidak tahu ternyata berdampak baik kepada orang banyak dengan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata itu ternyata berdampak besar kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dalam hal ini, itulah ilustrasi. Topiknya adalah menghargai seluruh teman, menghargai sesama. Sudah, makanya Bapak tadi bilang, sudahkah kita laksanakan semuanya? Jawabannya, jangan dijawab dengan sudah. Sudah tapi lupa. 3 kata demikian, maaf, tolong, terima kasih, berat kita untuk ucapan. Sulit bibir ini untuk berkata demikian yang 3 kata. Bisanya apa kita? Benar, salah, oh tidak sesuai. Apa yang bisanya kita? Bully, rendahkan orang lain.
Apa nih yang bisanya kita, yang kita lakukan? Kita banyak menuntut, tapi kewajiban nggak ada. Baik dia bapak ibu guru juga. Anak siswa atau siswa itu. Gampang. Saya sering juga bilang begitu. Tapi setelah paham dengan topik ini, saya sadar. Gitu juga anak-anak. Sederhana saja, saya kaitkan dalam pribadi anak-anak kami. Ya. 3 kata tadi, maaf, tolong, dan terima kasih. Pernahkah kita ucapkan kepada orang tua kita? Kata maaf kalau kita salah. Lalu kita datang kepada ayah ibu, maafkan saya. Kedua, ketika ada keluhan, pernah kita minta tolong kepada mama dan ayah. Tolong mak, sepatu saya sudah sobek, dibeli dong. Pernahkah terucapkan kata demikian? Bukankah yang terucapkan, nggak ada sepatu saya, nggak mau selesai sekolah? Itukah yang terucapkan kan? Memaksakah? Dan ketiga, setelah dibeli, sudahkah anak-anak kami bilang makasih kepada bapak mama di rumah? Tinggal pakainya kita kan, ketika sudah dibeli bapak mama di rumah, baju kek atau apapun dia, yang ada adalah kegembiraan yang ada. Tapi satu kata itu terima kasih tidak bisa kita ucapkan. Itulah saling menghargai tadi. Begitu juga dengan sekolah, teman-teman. Ketika nggak ada pulpenmu, dibantu oleh si A, si B, berikan pulpen kepadamu. Sudah kamu ucapkan terima kasih? Malah asal kita pakai sudah sedikit kurang tinta pulpennya. Satu kata terima kasih berat untuk kita ucapkan. Ketika ada keluhan kita, sudahkah kita katakan menggunakan kata tolong itu? Sekarang kita kalau berkata langsung aja pakai pulpenmu, kayak mau maksa kan? Saat bertinggal laku ataupun pulpennya sudah tiba-tiba habis juga, sudahkah kamu anak-anak kami menyatakan kepada kawanmu ketika pinjam pulpennya itu, maaf sudah habis bu, tintanya jadinya. Malah pun kamu lemparkan kepadanya, ini apalah pulpenmu ini gak ada tinta, betulkah? Apa salahnya bilang maaf sudah habis saya pakai tintanya tadi? Dari 3 kata demikian dipastikan bukan saya meramalkan, dipastikan terlewatkan segala permasalahan, termudahkanlah segala hal tantangan yang dilewati. Dipastikan demikian, asalnya mengucapkan kata demikian, terima kasih, maaf, dan tolong saat ada suatu keluhan. Sama halnya juga dengan bapak ibu guru di sekolah. Tidak saling menghargai karena hanya seketika saja salam kek, sapa kek, tidak hanya begitu. Ketika anak-anak kami punya masalah, bapak ibu guru tanya, kenapa itu? Tidak mau mengakui, ngeles sana, ngeles sini, cari berbagai macam alasan. Padahal udah salah loh, dia yang lempar temannya. Katanya apa? Bukan sengaja. Apalagi bukan sengaja, udah kena. Ngapain lagi bilang bukan sengaja? Eloknya minta maaf. Kalau ada masalah, orang lain mau minta maaf, panjang nggak masalahnya? Tidak kan? Hanya orang-orang tertentu yang tidak mau memaafkan. Saya rasa yakin dan percaya anak kami suka saling memaafkan satu sama lain. Betul? Saling memaafkan, mau memaafkan orang lain. Apa salahnya ketika bersalah minta maaf? Tidak perlu lagi teriak pak gitu, gitu. Ini si A, ini si B. Gitu. Buat pusingnya aja.
Kalau suaramu nanti satu kuda berkurang, suaramu itu teriak-teriak. Itu kata maaf. Gak jujur kalau ditanya kepada Bapak Ibu guru. Saat di kelas dalam kelas juga, pernahkah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru? Pak, terima kasih Pak sudah memberikan pemahaman tentang maksud ini. Soal-soal kemarin kan kita laksanakan ujian kan? Ada soal yang tidak paham? Tidak ada Pak. Ada soal yang tidak paham? Ada Pak, satu. Selesai disampaikan pemahamannya, udah diam aja. Nggak ada kata makasih gitu. Ketiga, minta tolong tadi udah sekali kita banyak Pak. Dalam hal ini singkat dari apa yang saya katakan, budayakan. Bukan hanya kalian. Dalam hidup kita itu saling budayakan yang namanya ucapan terima kasih. Kemudian maaf kalau salah. Kalau ada keperluan mau meminta orang melakukan itu, maka katakanlah tolong. Karena kenapa? Suatu waktu, seperti cerita dari yang direktur dengan bawahan tadi, yang direktur tidak pernah pikirkan kalau kata tersebut bermanfaat besar bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sama juga anak kami, lingkungan SMP Negeri Bolausa, menghargai sesama teman. Ya, ucapkanlah terima kasih kepada beliau, Bapak Ibu guru di sekolah. Bukan ucapan terima kasih dengan hanya karena memang terpaksa. Kadang-kala itu kalau menyapa Bapak Ibu guru, ya belum selesai bilang ya Allah Bu ya gitu. Ada unsur ngerjain gitu atau bagaimana lah tujuannya. Meremehkan gitu. Jangan. Dan lebih tak saya tekankan ini ya, belajar buat anak kamu. Ini pembelajaran buat kita. Saling menghargai itu bukan sekedar karena tuntutan dari orang lain. Kalau kita juga mau menghargai orang lain, pasti orang lain akan menghargai kita. Pernah kamu menyapa orang lain? Pernah? Pernah menyapa? Pasti disapanya kembali kan? Walaupun tidak langsung dijawab dengan mungkin menundukkan kepala. Sama. Sehingga nggak ada masalah. Nyaman-nyaman aja dalam keseharian kamu. Di sekolah, kepada teman, saling menghargai sesama. Jangan suka tuduh sana, tuduh sini, injak sana, injak sini. Mudah-mudahan pada topik dengan menghargai sesama ini, saling menghargai, anak-anak kami bisa menciptakan di sekolah kita ini suasana yang saling menghargai. Ya, bukan saling meremehkan, bukan saling merendahkan satu sama lain. Jangan biasakan itu. Kuncinya tadi amanat adalah bagaimana supaya rasa saling menghargai bisa tersampaikan dengan baik. Maka ingat kata maaf, tolong, dan terima kasih. Itu saja. Dari kata itu nanti akan beranjak kamu untuk bisa menghargai satu sama lain. Nah, coba bayangkan dari si Teti, Henti. Ya, memang sih dari sisi suaranya oke lah. Tapi dia berupaya, berusaha. Sama seperti yang pengibar bendera tadi, kepedulian yang lain. Ya, siapa juga yang mau salah kok? Betul nggak? Kalau memang disuruh itu siapa juga yang mau supaya salah? Nggak ada. Pengen maunya kan benar. Terkecuali yang tidak serius. Ya salah kan? Kalau tidak serius ya salah. Saat serius mau supaya benar, tapi apa daya? Kemampuan terbatas. Untuk itu, kesimpulan dari apa yang saya katakan, budayakanlah kata yang sederhana ini, yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Baik kepada ayah ibu di rumah, di sekolah, pada teman maupun bapak ibu guru, maupun di lingkungan. Ya, maupun di lingkungan di mana anak-anak kami berada. Sehingga
Rasa kepribadianmu, bawaanmu dalam situasi apapun, kamu akan disegani, kamu akan disenangi oleh orang lain. Hanya kata itulah. Senang gak kalau orang lain berterima kasih kepada kita? Jangan sampai jadi orang tidak tahu terima kasih. Senang gak kalau orang lain minta maaf kepada kita? Jangan pernah minta supaya orang lain minta maaf, tapi minta maaf dulu lah, agar nanti dia juga akan minta maaf. Senang gak ditolong oleh orang lain? Maka katakanlah kata tolong kepada orang lain supaya dia tolong kamu. Paham? Ini tidak berlaku hanya dalam keseharian kita, di rumah juga bilanglah begitu. Biar senang, biar kamu tahu senyuman ayah ibu itu seperti apa yang sebenarnya. Katakanlah itu dengan ayah ibumu. Apapun yang dia berikan kepadamu, apapun yang memang dia sanggupi keperluan, apalagi menuju kegiatan-kegiatan apapun, bilanglah, makasih ayah, makasih bapak, makasih ya bapak. Ucapan itulah, walaupun tidak bilang dalam kepadamu di waktu itu, tetapi dalam hatinya bahagia dan rasanya. Ternyata kalau abang adik, oh inilah namanya adikku. Kalau ayah ibu, oh gitulah anakku ini sekarang. Sudah usianya besar, badannya besar, usianya bertambah, sudah SMP, begitulah dia. Makasih Tuhan. Itulah doa nanti dari ayah ibu kita. Mudah-mudahan bisa terdapat dalam kesehariannya. Akhir kata, kalau dari kata apa yang saya katakan tidak sesuai dengan kadangkala melenceng dari apa yang saya katakan, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Akhir kata saya sapa semuanya, selamat pagi. Pagi Pak. Yau. Pak. Ingat, maaf, tolong, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemawancara. 10. Menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelas. Pembacaan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapa dan ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahailah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapa dan ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi. Berkat serta selamatkanlah kami dari semua berbahaya dan tipu daya. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu ini. Amin. Belas. Laporan pemimpin upacara. Acara telah selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat dan muatan. Syuk.
13. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara. Hormat. Red. 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 14. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. C. Acara penutupan. 1. Pengumuman dari guru pengawas harian. Istirahat di tempat. Baik, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak SK yang sudah